Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Super Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur Tuhan baik dalam kehidupan kita. Dia mengaruniakan kepada setiap kita hari yang baru, hikmat yang baru, anugerah yang baru yang dapat kita nikmati sepanjang hari ini. Dan bersama-sama dengan Super Messenger di dalam Bread of Life, kita akan mengawali hari kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi panduan hidup setiap kita orang-orang percaya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Sepanjang malam Engkau berkati kami, pada saat kami tidur dan pagi hari ini Engkau bangunkan kami kembali dengan kesegaran tubuh yang baru, anugerah yang baru, kasih yang baru, rahmat yang baru yang dapat kami nikmati, bahkan memberikan kekuatan kepada kami melakukan banyak perkara sepanjang hari ini. Berkati kami semua, Sobat Messenger yang mengawali pagi hari ini dengan belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus ajar kami untuk dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami simpan dalam hati dan mendorong kami untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam laku hidup hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang di perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 121. Mazmur 121, LAI berikan judul di sana, Tuhan Penjaga Israel. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kanan tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Berkati setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menyimpannya dalam hati dan dinyatakan, dilakukan di dalam keseharian setiap kita orang-orang percaya. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah Tuhan Penjagaku. Tuhan Penjagaku. Joan, seorang ibu, dia menghantar dan menonton anaknya yang sedang bertanding bola basket antar sekolah. Anaknya masih kelas 1 SMP, tapi kemudian dia dipilih untuk mengikuti pertandingan bola basket antar sekolah. Sang ibu yang karena kasihnya, dia bukan saja menghantar, tetapi dia kemudian duduk di tribun penonton untuk memberikan semangat kepada anaknya, untuk memberikan dukungan kepada anaknya, bahwa dia tidak seorang diri. Ada mamah yang selalu mendukung, ada ibu yang selalu mengasihi apapun yang sudah diperjuangkan oleh anaknya. Joan melihat bagaimana sekolah di mana sang anak ini memperkuat, bertanding, sedang dalam keadaan tertinggal. Dia melihat betapa anaknya itu berlari ke sana kemari, berjerih lelah untuk kemudian dapat memenangkan pertandingan. Ada kala sang anak itu berhasil untuk mendapatkan poin, tetapi juga beberapa kali sang anak, bahkan tim yang diperkuat anaknya ini kebobolan.
menjelang akhir pertandingan, sekolah tempat sang anak ini bertanding masih tetap tertinggal. Dia melihat betapa sang anak begitu tegang untuk terus berjuang, tidak kalah. Ketika Joan merenungkan, melihat perjuangan anaknya, di dalam hati Joan berkata demikian, "Aku datang ke sini anakku, karena aku mengasihi engkau. Aku mau mendukungmu. Aku mau memberikan semangat kepadamu. Apapun hasil pertandingan pada hari ini, engkau adalah tetap anakku. Aku akan tetap mengasihimu. Bahkan ketika timmu kalah, engkau patah semangat, engkau kecewa, aku akan tetap menghiburmu. Aku akan tetap berikan kekuatan kepadamu untuk bangkit menjadi lebih kuat di hari depan." Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, Joan sang ibu, dia memperhatikan, dia mengasihi, dia berikan dukungan semangat kepada sang anak ketika bertanding bola basket. Meski didapati timnya kalah, tetapi sang anak itu tetap dikasihinya sedemikian rupa, diberikan semangat untuk menjalani hari depan yang lebih baik lagi. Bagian firman Tuhan yang kita baca, penulis kitab Mazmur 121 mengajarkan kepada kita bahwa demikian juga Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, Dia memperhatikan kehidupan setiap kita, anak-anaknya. Tuhan mengasihi kita, Tuhan memperhatikan kehidupan kita, Tuhan menjaga kehidupan kita, bahkan menolong di masa-masa lembah kekelaman dalam kehidupan yang kita jalani. Dikatakan di sana, "Pertolonganku ia dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap." Diingatkan kembali bahwa Tuhan Allah kita tidak pernah terlelap. Segala perjalanan kehidupan kita, setiap detik kehidupan kita, Tuhan Allah ini memperhatikan. Bahkan pemazmur mengatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian kasih Allah kepada setiap kita, orang-orang yang menurut iman percaya kepada Yesus Kristus. Kita tidak dibiarkan sendiri. Allah tidak akan pernah membiarkan dan mengabaikan kita. Bahkan dikatakan di sana, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Artinya dalam segala perjalanan kehidupan kita, pengalaman-pengalaman yang akan kita lalui di hari depan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan kita setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara Super Messenger, jika engkau merasa bahwa hari depanmu semakin hari semakin menakutkan bagi kita, jika engkau melihat bahwa lawanmu ini semakin kuat, jika engkau melihat bahwa beban dalam kehidupanmu semakin berat, ingatlah, Tuhan penjagaku. Tuhanlah yang memelihara kehidupanku. Tuhanlah yang menjadi penolong dalam kehidupan yang kita jalani. Karena itu jangan pernah kita menjadi putus asa
dalam perjalanan kehidupan kita di tengah dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, akhir-akhir ini kita banyak membaca berita. Ada orang-orang yang mengakhiri hidupnya, memilih bunuh diri karena pergumulan kehidupan yang dialaminya. Begitu berat, begitu menyakitkan, begitu menakutkan, sehingga menyerah, putus harapan, dan memilih untuk mengakhiri hidup yang dipikirnya itu akan membebaskannya dari segala apa yang membebani, apa yang menakutkan, apa yang menyakiti hatinya. Sejatinya setiap kita manusia, kita punya roh Allah yang membawa kepada kita kepada kekekalan. Setelah kita meninggalkan dunia ini, kita memasuki satu kehidupan yang baru. Bagi kita yang menurut iman percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ingatlah, Yesus Tuhan penjagaku. Dia tidak pernah terlelap. Dia menjaga kita, keluar masuk kita, menjaga nyawa kita, menjaga kita dari kecelakaan. Dan itu yang menjadi pengharapan kita untuk terus dekat dengan Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam masa-masa kesesakan, di dalam masa-masa kita berbeban berat dan merasa tidak sanggup lagi melangkah. Bahkan ketika kita ada dalam sakit hati sedemikian dalam, Tuhan Yesus, Tuhan penjagaku, penjaga kita semua. Karena itu, Sobat Messenger, jalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Terus dekat dengan Dia. Dia menjadi sumber keselamatan, sumber pertolongan, sumber kehidupan yang kita alami, yang kita jalani. Tuhan yang memimpin kita memasuki tahun 2023 juga akan pimpin kita untuk keluar dari tahun 2023 dengan kebaikan, dengan keselamatan, dengan sukacita. Demikian juga ketika kita memasuki tahun yang baru 2024. Kita percaya Tuhan pencipta langit dan bumi adalah Tuhan penjagaku yang memelihara segala perjalanan kehidupan kita dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan segala apa yang kita butuhkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh anugerah Tuhan. Setiap kami yang percaya kepada Yesus Kristus, kami beroleh kehidupan yang kekal. Bahkan Yesus tinggal dalam hati kami. Tuhan menjadi penjaga dalam kehidupan kami, senantiasa mengamat-ngamati, mengawasi, memperhatikan segala perjalanan kami. Tuhan tidak pernah terlelap. Tuhanlah yang menjaga keluar masuk dalam kehidupan kami di tengah dunia ini. Ajar kami untuk tidak putus asa ketika hari depan semakin gelap, menakutkan bagi kami. Ketika beban berat dalam kehidupan kami semakin menekan jiwa roh kami. Ketika lawan menjadi semakin kuat, kami tetap menaruh pengharapan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan penjaga dalam kehidupan kami.
Ajar kami, ya Tuhan, untuk melihat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Kami serahkan sepanjang hari ini, dalam berbagai aktivitas kami, kegiatan kami, Tuhan Engkau yang akan memberikan perlindungan, Tuhan yang akan memberikan pertolongan. Segala apa yang kami kerjakan, kami beri yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, dan menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Berikan perlindungan dari segala perjalanan kami, hindarkan dari kecelakaan, karuniakan keselamatan dalam segala perjalanan kami. Berdoa bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan jamah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, ada kesembuhan, ada mujizat, karena oleh bilur-bilur-Mu kami semua sudah disembuhkan. Ajar kami untuk melihat tangan Tuhan yang Maha Kuasa, yang memelihara kami, mengkaruniakan kekuatan, kesehatan, penghiburan bagi kami yang lemah, bagi kami yang sakit, bagi kami yang mengalami kedukaan, kesepian. Berkati setiap kami ya Tuhan yang berbeban berat dalam kehidupan yang kami jalani, baik dalam rumah tangga, usaha pekerjaan kami. Sungguh Tuhan, berikan kekuatan kepada kami dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Kami dapat melaluinya bersama dengan Tuhan. Ketika hari depan semakin gelap dan membuat khawatir, takut, cemas akan hati kami, ajar kami tetap menaruh pengharapan kepada Yesus Kristus yang menjaga, memelihara kehidupan kami setiap hari. Itulah penghiburan bagi kami, memberikan damai sejahtera dalam setiap langkah hidup kami di tengah dunia ini. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk Kota Kudus di mana kami tinggal. Sungguh Tuhan, Engkau yang peliharakan, karuniakan kesejahteraan. Demikian pula kota, daerah yang lain di mana Sobat Messenger boleh beribadah pada pagi hari ini. Tuhan berikan hikmat bagi pemerintahan daerah dalam mengelola setiap sumber daya yang ada, setiap kebijakan yang diambil, mendatangkan kesejahteraan, mendatangkan keadilan sosial di tengah masyarakat. Segala kebutuhan keluarga demi keluarga Tuhan akan cukupkan. Dan di tengah pelaksanaan pemilu, Tuhan Yesus pelihara bangsa dan negara kami ini tetap ada dalam keadaan damai, aman di tengah perbedaan pilihan, perbedaan pandangan, perbedaan dalam banyak hal. Tapi ajar kami setiap masyarakat untuk dapat saling menghargai, menghormati keberagaman yang ada di tengah masyarakat. Tuhan akan hancurkan segala niat jahat yang ingin memecah belah di tengah-tengah masyarakat, membuat kekacauan di tengah masyarakat. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hancurkan, Engkau patahkan, dan ganti dengan damai sejahtera, keamanan, stabilitas di tengah-tengah masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan penuh kuasa dari Allah Bapa, serta penghiburan kekuatan dari Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, Tuhan adalah penjagaku. Inilah menjadi satu dasar pengharapan kita dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan. Kita meyakini bahwa Tuhan tidak pernah terlelap. Dia mengawasi kita, memperhatikan kita, mengasihi kita, melindungi kita, menjaga kita dari banyak hal. Sehingga damai sejahtera boleh kita alami dalam berbagai pergumulan kita, karena kita tidak pernah seorang diri. Tuhanlah yang memelihara, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita.
Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.